Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kelahiran Yohanes Pembaptis yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 66 dan 80a. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran seorang anak dalam keluarga baru tentu saja dinantikan oleh pasangan suami istri baru itu, tak terkecuali opa dan omanya, kakek dan neneknya. Kalau sebuah keluarga tak kunjung memiliki momongan, para tetangga atau kerabatnya mempertanyakan atau menggosipkannya. Itulah memang yang terjadi dalam masyarakat kita. Tapi hari ini kita mendengar sesuatu yang di luar nalar atau setidaknya memberikan keterkejutan tertentu. Seorang Zakaria dan Elisabet yang sudah tua, bahkan dikatakan bahwa disebutkan Elisabet itu mandul. Mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Lukas bab 1 ayat 36. Maria, ibu Yesus, dalam sukacitanya meluangkan waktu untuk mengunjungi sanaknya yang diberitakan akan melahirkan seorang putra di masa tuanya. Bahkan hal-hal itu pernah dikatakan seorang sahabat kepada kerabatnya yang sudah 15 tahun menikah dan belum diberi anak. Katanya, tetaplah berdoa. Barangkali mujizat Tuhan akan diberikan kepada Anda seperti kepada Elisabet, istri Zakaria. Tetapi kerabatnya itu senyum-senyum saja, sebab ia merasa usianya tidak muda lagi. Namun Agustinus Setiadi, begitu nama bapak itu, akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki dan putranya itu diberi nama Binsar, artinya bintang bersinar. Dan dia bersaksi, Tuhan telah mendengarkan doa kami. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus memperingati pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dalam liturgi, kelahiran Yohanes satu-satunya orang kudus yang dirayakan pesta kelahirannya. Hanya Tuhan Yesus dan bundanya yang dirayakan hari kelahirannya oleh gereja. Selain itu tidak ada. Mengapa? Itu mau menunjukkan betapa pentingnya peran Yohanes Pembaptis dalam sejarah keselamatan bangsa Israel yang digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Yohanes selalu meminta perhatian para muridnya untuk mengikuti Yesus, Sang Anak Domba Allah, sebab dia merasa tidak layak bahkan untuk membuka tali kasut Yesus sekalipun. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tujuan Yohanes Pembaptis adalah supaya Yesus dinyatakan kepada Israel sebagai juru selamatnya. Yohanes bab 1 ayat 26 dan 27 dan 31b. Karena Yohanes memastikan Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes bab 3
ayat 30. Saudara-saudari terkasih, yang baru saja saya katakan adalah kesaksian Yohanes. Tetapi faktanya Tuhan Yesus terlebih lagi memuliakan Yohanes. Yohanes adalah nabi terakhir dan terbesar dari semua nabi yang pernah ada di Israel. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak yang mendengarkan dia, katanya, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes." Lukas bab 7 ayat 28a. Yohanes memainkan peran yang sangat penting sebelum kehadiran dan tampilnya Tuhan Yesus di hadapan orang banyak di Israel dan Yehuda. Bahkan Yohanes memberikan tuntunan pertobatan kepada mereka. Misalnya, ketika prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Gemah himbauan Yohanes ini harusnya dapat kita rasakan sampai hari ini. Jangan korupsi. Say no to korupsi. Sebagai nabi terakhir, Yohanes Pembaptis merupakan bentara atau perintis kehadiran Yesus di tengah bangsanya Israel. Maka sudah sepantasnya lah kalau hari kelahirannya dipestakan oleh gereja dalam liturgi kudusnya. Kelahiran Yohanes tidak hanya menjadi kegembiraan Zakaria dan Elizabeth, orang tuanya, melainkan harus menjadi kabar gembira dan sukacita bagi umat Allah, yaitu gereja yang kudus. Saudara-saudari terkasih, Yohaneslah yang pertama-tama mengenalkan Yesus kepada orang banyak, kepada calon murid Yesus dengan menunjuk kepada Yesus. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes bab 1 ayat 29b dan 30. Inilah kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus itu firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika ia bersaksi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membencinya. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pernyataan atau pewahyuan Tuhan Yesus ini membenarkan pemahaman Yohanes tentang dirinya yang telah ada sebelum Yohanes dilahirkan, sebab dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes sangat menghormati dan memuliakan Tuhan Yesus. Ia juga mementingkan kepentingan Yesus dan memastikan bahwa Yesuslah yang harus dikenal dan disanjung banyak orang sebagai Mesias, anak domba Allah. Maka sudah sepantasnya kalau Tuhan Yesus memuliakan Yohanes sebagai anak yang dilahirkan perempuan yang besar dan terpuji. Panggilan kita adalah meneladan Yohanes untuk memuliakan Tuhan Yesus dan menyatakan pada semua orang, Yesuslah anak domba Allah. Apakah aku menyadari bahwa aku dipanggil untuk mewartakan kasih Yesus kepada semua orang?
Apakah aku juga sudah menampakkan wajah Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan merayakan pesta Santo Yohanes Pembaptis, kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan berusaha untuk mewartakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.